Sudah banyak dibahas di channel-channel lain ya mengenai perjanjian perkawinan. Namun kali ini di Garis Lurus kita akan mengulik perlu nggak ya perjanjian perkawinan itu dibuat. Bersama saya Neta. Tapi sebelum kita sampai pada perlu atau tidaknya, kita refresh dulu nih, apa sih itu perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan secara garis besar itu adalah kontrak ya atau kesepakatan perkawinan ya yang dibuat oleh pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang namanya perjanjian atau kontrak ya kalau dilanggar ya bisa digugat juga ya. Jadi sebenarnya silakan aja memasukkan kepentingan-kepentingan pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan undang-undang di dalam perjanjian kawin tadi. Dan hal tersebut setelah disepakati maka menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015, perjanjian perkawinan yang dulunya hanya perjanjian pranikah. Jadi kalau perjanjian pranikah itu ya hanya bisa dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tetapi sekarang bisa juga dibuat saat pernikahan itu berlangsung atau setelah dilangsungkannya pernikahan. Itu bisa dibikin perjanjian perkawinan ya sekarang ya. Isi pokok dalam perjanjian perkawinan itu adalah kesepakatan antara suami dan istri yang mengatur mengenai harta bendanya selama perkawinan gitu. Salah satu paling pokok adalah nanti dalam perkawinan jika ada harta yang timbul, untung ruginya nanti bagaimana nih ngaturnya antara suami dan istri, itu kira-kira ya isinya. Selain mengenai harta, memang bisa juga dibahas hal lain sepanjang tadi disebutkan, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, norma, dan agama. Namun, yang paling utama dalam perjanjian perkawinan itu sebenarnya adalah mengenai harta benda. Dalam perjanjian perkawinan juga akan diperjelas nih kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Karena kan di Indonesia ya lazimnya suami adalah kepala rumah tangga. Maka dalam perjanjian perkawinan ya boleh saja disebutkan bahwa suami itu bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, beban-beban rumah tangga ya mungkin masuknya ada biaya anak dan biaya-biaya lainnya. Dan tanggung jawab istri mungkin bisa dimasukkan harus bisa mengatur keuangan yang diberikan kepada istri ya untuk dikelola sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, jadi akan ada nih garis tegas antara hak dan kewajiban suami dan istri secara tertulis. Ada beberapa hal salah kaprah dalam memahami perjanjian perkawinan yang membuat beberapa pasangan itu khawatir membuat perjanjian perkawinan. Takut jika nanti terjadi kematian ya, kalau ada kematian antara salah satu pihak akan merugikan ahli waris gitu. Karena adanya pemisahan harta antara suami dan istri tadi. Nah, sebenarnya ini sebuah kekeliruan ya dalam memahami perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan itu adalah bab hukum perkawinan. Sehingga perjanjian kawin hanya akan berpengaruh kepada pengelolaan harta bersama atau yang kita sebut dengan harta gunung gini juga ya. Jika terjadi kematian, maka akan timbul hukum baru lagi yaitu hukum waris. Sehingga yang berlaku bagi pasangan tersebut adalah tunduk kepada hukum waris. Jadi, perjanjian perkawinan tidak mempengaruhi hak kewarisan yang timbul akibat kematian. Nah, terhadap kematian yang terjadi pada pasangan yang memakai perjanjian kawin, simulasinya tuh begini. Misal ya, A dan B menikah dengan perjanjian kawin dan kemudian B meninggal. Maka semua harta B itu semuanya harta B itu akan menjadi warisan yang akan dibagi kepada ahli waris. Nah, termasuk di dalamnya bagian si A sebagai salah satu ahli warisnya yang menjadi pasangannya selama hidupnya tadi. Tapi kalau si A dan si B itu tidak ada perjanjian kawin, maka setelah kematian si B misalnya, yang menjadi ahli waris hanya
setengahnya saja gitu. Jadi hanya setengahnya saja yang masuk harta waris. Karena secara otomatis setengah itu adalah miliknya si A sebagai pasangan yang masih hidup. Nah, setengah itu, setengahnya lagi nih, baru kemudian itu merupakan harta waris yang di dalamnya juga ada bagiannya si A gitu. Jadi si A sebagai pasangan yang meninggal dapat setengah dari harta bersama dan juga dapat bagiannya sebagai ahli waris dari warisan yang ditinggalkan si B. Nah, dari simulasi di atas bisa dipahami ya perbedaan di antara keduanya. Jadi sebenarnya nih perjanjian perkawinan ini tuh banyak juga keuntungannya. Kita akan kulik ya. Yang pertama keuntungannya yaitu bagi kalangan pengusaha. Ini jelas banget keuntungannya. Karena dengan adanya pemisahan pengurusan harta masing-masing ya, resiko atas kerugian usaha juga akan ditanggung oleh masing-masing. Jika ada pasangan yang pailit misalnya, maka pasangan yang lainnya itu tidak akan dibebankan untuk pemenuhan kewajibannya. Pengelolaan usaha atas harta itu juga akan mudah, tidak perlu lagi memperoleh persetujuan istri atau suami jika kita akan menjaminkan harta kita untuk hutang misalnya, atau sehingga dalam urusan bisnis tuh akan menjadi sederhana dan mudah. Hal ini berbeda dengan pasangan yang tidak punya perjanjian kawin. Jika terjadi pailit nih, salah satu pasangan, misalnya suami, maka harta istri ya, termasuk harta bawaannya. Jadi nggak cuma harta bersama ya, termasuk harta bawaan si istri juga dapat dirampas untuk pemenuhan hutang si suami yang pailit tadi. Nah, inilah salah satu keuntungan bagi pengusaha jika ia memakai perjanjian perkawinan. Manfaat kedua nih, bagi teman-teman yang melakukan perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran ini kan artinya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing ya. Dalam aturan di Indonesia, warga negara asing itu tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah. Nah, sehingga dalam perkawinan campuran diperlukan pemisahan harta agar segala bentuk harta benda, terutama kepemilikan tanah, tetap dapat dimiliki atas nama pasangan yang tercatat sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak dilakukan pemisahan harta lewat perjanjian perkawinan, maka status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh WNI yang menikah dengan WNA tadi itu tidak lagi menjadi hak milik, namun hanya sebatas hak pakai yang memiliki jangka waktu hanya 30 tahun gitu. Nah, yang ketiga ini cukup penting ya untuk diingat, yaitu untuk pelaku poligami. Karena dengan perjanjian perkawinan dibuat bagi pasangan yang berpoligami akan membuat status kepemilikan harta menjadi jelas. Nah, jika suami memutuskan untuk melakukan poligami lagi nih, tanpa adanya pemisahan harta, maka akan terjadi campur harta yang membuat kerancuan gitu terhadap harta ini. Gono gini punya si istri pertama atau punya si istri kedua nih gitu. Karena kan sejalan kan. Wah, ini tuh akan repot jadinya mengurus harta gono gini terhadap peralihan hak kalau pelaku poligami ini mau menjual asetnya ataupun jika terjadi perceraian ya di antara pasangan yang berpoligami. Jadi saya sarankan ya kalau suami mau poligami yang paling penting pastikan itu perkawinannya didasari perjanjian perkawinan ya, biar jelas. Namun ini harus kita garis bawahi ya, di antara keuntungan-keuntungan di atas, perjanjian kawin ini tidak menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi pasangan suami istri yang sudah menyepakati dari awal ya istrinya itu akan menjadi ibu rumah tangga. Itu tidak bermanfaat bagi pasangan suami istri tersebut. Atau dalam perkawinan itu dia dalam perkawinannya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena dalam perjanjian perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta masing-masing. Akan tidak adil jika sang istri menghabiskan waktu menjadi ibu rumah tangga tanpa pemasukan ya, sementara suami bekerja. Sehingga tentunya tidak akan menambah harta dari pihak sang istri. Jika terjadi perceraian di antara mereka, maka istri hanya menerima harta yang melekat
atau diberikan sebagai pemberian saja oleh si suaminya gitu. Ya, syukur-syukur sang suami selama menikah ya, itu memberikan banyak aset atas nama istrinya. Tapi kalau tidak gimana? Ya, contoh kasus ini tuh sangat banyak terjadi ya, dan semoga beberapa contoh kasus itu bisa membuat teman-teman mempertimbangkan pilihan-pilihan yang terbaik, apakah akan melakukan perjanjian perkawinan atau tidak. Jadi dari saya kesimpulannya, kalau teman-teman itu pasangan pengusaha atau akan melakukan perkawinan campuran antara WNI dan WNA, atau juga sang suami nih mau poligami, saya sarankan untuk membuat perjanjian perkawinan. Namun jika dalam perkawinan istri itu kita sepakati atau kita persiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga alias tidak bekerja yang menambah penghasilannya atau kekayaannya bertambah selama pernikahan, maka perjanjian perkawinan tidak akan memberikan manfaat. Kecuali selama pernikahan, sang suami memberikan hadiah-hadiah berupa aset atau kekayaan atas nama istri. Demikian, semoga bermanfaat.